Salam, puji nama Tuhan. Kita berkumpul di pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur di hari Sabat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan dan kasih anugerahnya yang begitu besar, sehingga kita rasakan di mana saatnya Tuhan Yesus benar-benar hadir di setiap kita, memberikan jawaban dan jaminan hidup kekal di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini setiap orang Kristen ya rindu, ya ada iman pertumbuhan di dalam Kristus. Karena di dalam pribadi setiap orang yang mau percaya dan beriman penuh dengan pengharapan. Dan kita meyakini pengharapan itu di dalam Yesus tidak ada sia-sia. Bahkan juga kadang-kadang orang Kristen dipermalukan dan menjadi terendah. Itu Tuhan mau supaya kita dilihat menjadi figur dan supaya kita dilihat ternyata ya di balik kerendahan itu ada kesuksesan. Tuhan mau beracara kepada kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tema di pagi hari ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu ada tujuan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat ya kebenaran firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17. Ya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai ayatnya ke-24 ya. Saya akan membacakan, sidang jemaat mari menyimaknya dan kita percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati kita di pagi hari ini. Di ayat pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah memerintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda disarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda seorang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis,
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpangan dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat dari Elia ini? Ya, dari kitab Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 24, yang kita mau hari ini minta sama Tuhan, apa yang kita merasa diberkati di pagi hari ini? Yang pertama adalah Elia merasa dirinya direndahkan. Wow, orang Kristen yang sudah percaya, ya, ternyata merasa dirinya sangat rendah sekali, ya. Dan ini maunya Tuhan. Jadi barang siapa yang direndahkan, ia akan ditinggikan oleh Allah sendiri, ya. Elia merasa dirinya direndahkan dari yang kekurangan air, lalu harus minta kepada janda itu. Artinya setiap orang yang percaya harus memikul salib dan menjadi berkat, karena Yesus datang ke dunia adalah sangat bertujuan. Kenapa saya katakan Elia sangat direndahkan? Ya, dari pertama dia dikejar, bahkan dia harus di pinggiran sungai Kerit, di sana minum air, ya, merasa dirinya direndahkan karena dia belajar untuk taat kepada Tuhan. Di balik kerendahan ini ada kesuksesan di dalam Elia, sehingga habis di pinggiran sungai Kerit, ternyata burung gagak, bukan manusia yang datang bawa roti. Sungguh hina sekali Nabi Elia. Inilah orang-orang Kristen yang siap akan dihina, ya, di dunia ini, siap sebagai pemikul salib. Lalu sebenarnya bagi Elia lah yang memberikan, dia mencari kayu, dia mencari roti seharusnya. Tetapi firman Tuhan, kau datang kepada janda itu, ya. Sebenarnya kita sebagai laki-laki harus memberi kepada janda, tetapi sangat hina, sangat rendah dirinya Elia, sehingga Elia merasa, saya sebagai laki-laki sebenarnya saya bisa memberi. Kok kenapa sekarang saya harus meminta kepada janda di Sarfat? Ini saudara, apa maunya daripada Tuhan Yesus sendiri? Itu yang pertama, Elia merasa dirinya direndahkan, ya. Di ayatnya 13 sampai ke 17, ya, untuk menggabungkan ayatnya dari ayat 13 sampai 17. Tetapi Elia berkata, ya, kalau kita melihat dari pembacaan tadi, dan kemudian karena Yesus datang ke dunia adalah sangat bertujuan. Apa mungkin tujuannya? Yaitu Yesus datang ke dunia. Kalau kita lihat di firman Tuhan di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21, dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa
karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi walaupun dia seperti itu, tetapi ya dia datang kepada Janda di Sarpan meminta, atau mungkin memaksa minta air, tapi itu dibenarkan oleh Allah. Dia tahu dirinya akan dosa, ya, memaksa seorang janda. Tetapi ingat firman Tuhan 2 Korintus tadi, pasal 5 ayat 21. Jadi Allah itu bertujuan. Yang pertama, Allah datang ke dunia karena mengasihi saudara dengan menyelamatkan. Lalu yang kedua, supaya mendapatkan hidup kekal. Yesus bertujuan datang ke dunia. Yang ketiga, menebus manusia dari belenggu dosa. Lalu yang keempat, dia bertanggung jawab untuk mati disalibkan. Tidak ada Allah yang mau bertanggung jawab sampai mati di kayu salib membela manusia dari kejaran dan himpitan dosa. Lalu yang kelima, menjalankan perintah Bapa di surga dengan penggenapannya harus mati di kayu salib. Karena Yesus adalah bertanggung jawab, ya dan amin. Bukan seperti manusia berjanji sekarang sebentar mengingkari, tetapi bagi Allah Kristus, dia harus menggenapi janji Bapa di surga sampai mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Yang keenam, dia datang mempertobatkan saudara dan saya supaya bertobat dan masuk di jalan Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dari ada tujuan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Elia mengajarkan supaya kita percaya. Jadi orang Kristen banyak yang percaya. Percaya. Bahkan di luar sana juga percaya. Pada pribadi lepas pribadi. Ya, dengan katanya masuk surga harus berbuat baik. Lalu sebagaimana beratnya kita akan berbuat baik. Kita harus beramal dengan sebagaimana kita harus banyaknya beramal. Tetapi bagi orang Kristen, karena kita mendapatkan hidup kekal surga itu adalah anugerah kasih Allah Bapa. Ya, kita diberikan anugerah tersebut supaya kita mendapatkan surga. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah terang dunia. Dia memberikan nyawanya supaya kita mendapatkan hidup kekal. Di mana saatnya orang mendengar firman diperdengarkan. Contoh dari Elia, kelaparan, haus, terus mendengar suara Tuhan. Sekalipun dalam pribadi Elia merasa terendah. Ya, saya katakan tadi. Tetapi Elia harus belajar taat karena perintah Tuhan. Kalau di samping sungai itu mungkin ada bangkai anjing atau bangkai apa yang lewat bau. Tetapi Yesus katakan, engkau harus dapat minum di pinggiran sungai Kerit tersebut. Dia harus taat. Di sini kita dilihat oleh Tuhan Yesus. Buat apa mungkin saudara pinter, saudara bisa mengangkat pujian, melayani sana sini, ya, berkhotbah pinter. Tetapi kalau tidak ada ketaatan, karena firman Tuhan mengatakan, ya, manusia mengatakan, dengan apa lagi aku tidak mendoakan Tuhan? Ini banyak yang terjadi seperti itu. Mungkin Anda bisa lihat Maliaki pasal 3 ayat 8. Dengan cara apakah aku mendukakan Tuhan? Banyak seperti itu. Banyak yang pintar khotbah, melayani, atau sebagai pemimpin pujian. Kalau hanya taat saja tidak bisa dijalani. Mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat, ya, bagaimana Elia itu taat, ya. Maka Allah mengatakan bahwa engkau menipu Allah. Jadi banyak orang-orang di luar sana menipu Allah. Termasuk firman Tuhan katakan engkau menipu Allah. Lalu jawabnya manusia saking dia sombongnya, dengan cara bagaimanakah aku menipu Allah? Ini pertanyaan ada di Maliaki. Saudara, di sini Nabi Elia berbantahan kepada Allah. Ya, tidak berbantahan dia kepada Allah. Dia harus ikut dan taat, ya. Mau dikemanain oleh Tuhan Yesus, dia tunjukkan bahwa pribadinya dia dipakai oleh Tuhan sebagai seorang nabi. Kalau kita melihat di ayat 13, ya, sampai ke 17 demikianlah firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti
bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai kepada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ini apa artinya, saudara? Di balik di mana Yesus merasa dirinya direndahkan, tapi ada ketaatan. Dia akan menunjukkan, dia akan melihat pribadi dan imannya bahwa dia akan mendapatkan mujizat, dan mujizat itu menjadi berkat buat janda di Sarfat. Ini saudara nantinya yang dikasihi Tuhan. Lalu ada tujuan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, Elia mengajak supaya hidup dalam pengharapan. Nah, ini saudara. Jadi orang Kristen, mari kita belajar hidup di dalam pengharapan. Supaya tidak sia-sia pengharapan saudara dan saya hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan hidup kekal. Ada terang yang kita dapatkan, tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Ya, ini adalah bukti Elia mengajak supaya kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebab di dalam dia ada jawaban. Ayat 14 dan 15. Ini jawaban saudara. Di ayat 14 dan 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas. Ini buktinya. Lalu ayatnya yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sekali lagi saya ulangi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya hidup bertumbuh di dalam iman. Lalu ada tujuan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Yang keempat adalah Elia mengajarkan supaya taat dan beriman. Ini saudara, taat dan beriman. Kalau kita melihat di ayatnya 16 sampai ke 24, tidak kekurangan. Ini mari kita fokuskan kepada ayat 16 sampai 24. Demikianlah firman. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ini ada pertanyaan. Mungkin aku sering salah sehingga engkau datang perantaraan. Kau diutus oleh Yesus. Apakah kesalahanku yang lama-lama engkau ungkapkan? Mungkin seperti itu perasaannya. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil anak itu, pangkunya perempuan itu, dan membawanya naik ke kamarnya, di atas membaringkan anak itu dan tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, kata, ya Tuhan Allahku, anak, apakah engkau menimpakan kemalangan atas anak janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpangan dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu. Saya bersaksi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 21, ada saksi hidup istri saya, ada saksi hidup yaitu ibu kandung saya. Saya punya ponakan namanya Jonathan Apantara. Dia sudah didoakan oleh banyak pendeta. Dia sudah didoakan oleh banyak evangelis. Sehingga anak itu sudah menangis sampai 2 bulan. Terlebih lagi perutnya ini sudah membengkak biru. Membengkak biru, tiba-tiba adik saya itu datang kepada orang tua. Tiba-tiba orang tua mengeber saya. Percis dan tidak kurang ini firmannya di ayat 21. Begitu anak itu sudah, bapaknya sudah pasrah, ibunya juga pasrah, bahkan kakeknya sudah pasrah, saya yang dipakai oleh Tuhan. Saya ambil anak itu dan tiba-tiba saya baringkan. Setelah saya baringkan dengan kesengajaan atau tidak sengaja, Allah memakai saya tiduri anak itu. Percis firmannya seperti ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 21.
ayat yang ke 21. Lalu ia mengujurkan badannya, Elia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Saya 1 kali tumpang gini, saya bucurkan, tiba-tiba saya katakan, Tuhan tolong, tolong dan tolong Tuhan. Ya, saya ulangi ayatnya yang ke-21. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, sama dengan seruan saya waktu itu. Ya, kalau tidak salah 6 tahun kemarin, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Sehingga saudara, Jonathan Apentera ponakan saya itu sembuh sediakala sampai saat ini sudah mau masuk SD. Amin. Ini kesaksian hidup saya, saudara. Dan ada orang tua saya di hadapan saya, ada istri di hadapan saya. Waktu saya melayani malam jam 7, setengah 8 waktu itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi orang-orang percaya akan melihat. Elia akan melihat apa maunya Tuhan. Ternyata Elia menjadi berkat bagi si janda di Sarfat. Secara konteks dunia, buru-buru saya akan minta kepada janda. Sebenarnya harus saya memberikan kepada janda. Tetapi pada akhirnya si Elia menjadi berkat. Oh, ternyata ini maksud Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya hari ini benar-benar datang kepada Yesus, supaya saudara melihat mujizat dan terjadi buat saudara, datang kepada Yesus. Hanya ada satu-satunya jawaban di dalam nama Yesus. Buat iman saudara bertumbuh. Yakinkan iman saudara bahwa saudara memiliki iman, dan iman itu saya tagih di dalam nama Yesus. Apa yang saudara akan berhasil sembuh di dalam nama Yesus. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga saya waktu itu saudara, saya bertobat sendirian sehingga 6 kakak dipertobatkan oleh Tuhan Yesus. Ini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu ayat yang kedua, Tuhan mendengar permintaan Elia. Tuhan mendengarkan permintaan saya waktu itu, saudara. Sehingga kalau saudara mau lihat nanti, Jonathan Apentera akan melihat bahwa apa yang saya doakan berhasil. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kita mau percaya ayat 22, Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Kalau saya melihat ponakan saya, saudara, seperti ini, saudara. Napasnya itu 1/6, saudara. Tidak hitungan yang merata. Tetapi begitu Tuhan pakai saya tengkurapkan badan saya, dia ada di bawah saya katakan, Tuhan, kami mau percaya. Dan engkau akan melihat bahwa anak ini akan menjadi berkat ke depannya. Dan hambamu akan melihat iman hambamu bertumbuh supaya anak ini menjadi berkat. Sehingga waktu saya katakan itu, bangkitkan anak ini sehat. Sehatlah sampai sekarang. Ini yang saya lihat tadi, saudara. Ternyata saya diketuk iman saya dari ayat 21 ini, saudara. Lalu ayatnya yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah taat dan beriman. Kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu di Yohanes, saudara, ini tujuannya kita mau datang kepada Yesus dan Yesus berjanji buat kita. Di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ini saudara boleh dicatat di luar sana, boleh diberitakan buat saudara-saudara kita, Yohanes 14 ayatnya ke-6, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita berprinsip, hanya di dalam nama Yesus dia katakan, akulah jalan. Berarti di dalam dia jalan menuju kepastian, di dalam dia menuju ke Firdaus, di dalam dia menuju ke surga. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke 20 Yohanes 8 ayatnya ke 12,
Demikianlah firman Tuhan ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ingat saudara, bukan hidup di dalam gelap lagi. Kalau kita menyerahkan pribadi kita kepada Yesus, hidup dalam terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Lagi kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu di Matius, saudara. Mari kita lihat di Matius. Ya, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Ya, berurutan ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mencari Tuhan lebih dahulu. Ya, sakit, salah, masalah, mari cari dulu Tuhan. Nanti biarlah Tuhan yang berkarya, beracara buat pribadi saudara dan saya hari ini. Seberapa hebat orang manusia di dunia ini. Ujung-ujungnya kembali ke Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu kalau kita melihat di Matius 11. Ya. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28, demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ini firman Tuhan ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah capek, saudara. Kesana kesini sudah capek. Ya. Tetapi ini sebuah ajakan daripada Tuhan Yesus. Ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang membangunkan iman percaya saudara hari ini sampai selama-lamanya. Lalu kalau kita kembali lagi, ya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu di Yohanes pasal 3 ayatnya 15. Yohanes pasal 3 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini saudara. Lalu kalau kita melihat di 1 Yohanes, saudara yang dikasihi Tuhan, ini terakhir. Ya, di 1 Yohanes. Ya. Di 1 Yohanes 2 ayatnya ke-25. Ini terakhir. Ayatnya ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikan Tuhan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Nah, ulangi sekali lagi ayatnya. Di ayatnya 1 Yohanes pasalnya kedua ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saya ulangi tadi pembacaan ini sekali lagi. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman yang singkat ini biarlah menjadi berkat buat kita.